Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bi dzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Bapak Ibu, ayat ini yang mendasari kajian kita agar bisa membangun keluarga bahagia. Allah firmankan, katakanlah berkat karunia dan rahmat Allah lah hendaknya mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Ikhlas ikut kajian ini? Kalau ikhlas, kalau ditanya jawab nih. Keluarga panjenengan bahagia tidak? Bahagia. Alhamdulillah. Ya, apapun yang terjadi harus bahagia, ya, harus gembira. Apalagi di hari kemerdekaan. Merdeka. Bapak Ibu. Oke. Nah, sesi keluarga sakinah. Ini kan sesi keluarga bahagia. Saya urutkan lagi ini. Kita sudah sampai ke 9 hari. Kebahagiaan itu harus didasari pada pertama apa? Kesederhanaan. Yang kedua, harus mampu mengendalikan respon. Terus punya kekuatan bersyukur, ya. Keempat, mau memaafkan dalam rangka melepaskan beban. Kelima, fokus pada proses bukan hasil. Keenam, investasi dalam diri sendiri, banyak ilmu dan seterusnya, persiapan masa depan. Ketujuh, mengelola waktu dengan bijaksana, jangan membunuh waktu. Yang delapan, berani ambil risiko. Hidup pasti ada risiko, betul? Leicester. Nah, kita nikah pun ada risiko, kan? Iya, gitu kan? Asal terukur bahagia. Nah, yang kedelapan, harus mampu menjaga kesehatan mental. Ya, ini yang paling penting. Jawab. Berkeluarga pernah stres? Pernah khawatir? Nah, itu kesehatan mentalnya bermasalah. Ya memang kadang datang tiba-tiba, betul? Nah, maka harus kita kaji. Menjaga kesehatan mental itu tidak ubahnya atau tidak lebih baik atau sama. Menjaga kesehatan mental itu sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik, betul? Nah, yang 10 besok saja. Nah, sekarang masuk ke bagaimana menjaga kesehatan mental. Kalau mentalnya sehat itu hidupnya pasti tenang, damai, betul? Tentram, gitu kan? Nah, kalau terjadi sebaliknya berarti harus segera dicek apa yang salah. Jadi kan pernah merasa khawatir, was-was, gelisah itu saat apa? Saat nggak ada duit. Saya nggak punya uang. Nah, atau saat utangnya oke, atau saat beda pendapat dengan pasangannya, gitu kan? Atau saatnya anaknya belum nikah, wes waktunya, gitu kan?
atau apa kira-kira. Nah, itu diteliti satu-satu. Karena semua pemikiran, kekhawatiran pasti ada sebabnya, betul? Nah, berangkat dari sebab itu nanti dicek menjauh. Ini semua orang itu mengalami, ya. Tapi kalau nanti bisa melampaui, gitu, itu kan bagus. Misalnya, karena seringkali saya mendapatkan keluarga yang kurang tentram karena anaknya sudah berumur, belum nikah, anak perempuan, sehingga orang tuanya selalu ya bahasa anak ini prajurit anaknya ke saya itu sekarang agak enak, orang tua sering dimarahi, sering tanyain tentang apa, tentang nikah. Dia sudah lulus alumni ya kampus lah, dia sudah kerja tapi belum nikah. Itu bikin ketentraman keluarga agak bagus karena sering ditanya dan selesai. Ini ya misalnya gitu. Tapi kalau bisa melampaui jodoh itu bisa siapa? Allah. Kenapa gelisah ketika anaknya belum nikah? Khawatirnya apa? Oh nanti kata orang anaknya rapai dan selesai. Berarti dia menemukan kebahagiaan karena kata orang, betul? Nah di awal sudah kita ingatkan, kita itu mau menemukan kebahagiaan kita berdasarkan siapa? Ukuran orang lain atau kita sendiri? Coba ibu, sendiri kan? Kita ulang kalimat ini. Kita tidak bisa memaksa semua orang memiliki penilaian yang positif terhadap kita, betul? Karena ini berada di luar kendali kita. Tetapi kita dapat mengontrol bagaimana reaksi kita atas penilaian dari orang lain terhadap diri kita itu, betul? Nah itu sesuai dengan kita apa enggak? Karena anak muda sekarang ada bilang, ngomong kamu tuh gini-gini, atau ada orang melakukan sesuatu, dia bilang gitu, itu bukan aku banget, gitu kan? Itu innain kalimat itu bukan aku banget, aku nggak begitu, gitu. Nah, apakah kita akan menetapkan standar kebahagiaan kita berdasarkan penilaian orang lain, atau sesuai standar bahagia versi kita sendiri, betul? Nah, mental kita itu kadang dikelola oleh orang lain, itu yang keliru, itu yang tidak sesuai, betul? Nah, ukuran kita kan beda dengan yang lain, tapi kita menggunakan standar orang lain, betul? Oke, baik. Saya sampaikan kalimat per kalimat. Menjaga kesehatan mental itu prioritas yang tak tergantikan. Ya apapun punya uang banyak pun kalau mentalnya tidak sehat, gelisah mengeluh, apa-apa kurang, betul? Nah ini jadi masalah. Akhirnya bingung apa yang kau cari. Dari masa lalu kita selalu fokus pada kesehatan fisik kita, makan dengan baik, berolahraga secara teratur, dan menjaga tubuh supaya tetap bugar. Namun satu hal yang sering kita abaikan adalah kesehatan mental kita sendiri. Dan saya kalau bahasa kita sendiri. Bapak Ibu, ada nggak orang yang menjaga kesehatannya, makanannya higienis, olahraganya teratur, tahu-tahu stroke? Ada nggak? Ada. Kenapa kira-kira? Nah, karena mentalnya nggak terjaga. Ada nggak penyakit itu hubungannya dengan pemikiran, dengan mental? Pasti, betul? Nah, baik. Kita tidak menyadari bahwa tekanan dan stres yang kita alami dari pekerjaan dalam kehidupan sehari-hari mulai mempengaruhi cara kita berpikir dan bertindak. Ya. Jadi kalau terlalu obsesinya tinggi banget, bahasa Jawa ini kegedean pihak kurang jaga, stres kan? Iya, orang di modal nekat gitu, atau modalnya negatif ya? Modal nekat.
Nah kita sering merasa cemas, mudah marah. Jawab, pernah marah? Kenapa marah? Ya, bukan sesuai karepe, betul? Karena nggak sesuai karepnya, nggak sesuai maunya. Nah yang salah itu keadaan atau maunya itu? Maunya itu harus mengelola. Kalau dulu saya pernah bantu dan mengelola ekonomi itu rumusnya, kalau memang kebutuhannya sudah tinggi, harus berani melipat gandakan penghasilan, betul? Harus kerja keras. Tapi kalau nggak mampu melipat gandakan penghasilan, kita harus merasionalisasi kebutuhan, betul ya? Ya dirasionalisasi untuk ini saat ini kok mau melakukan yang lebih dari itu ada stres. Nah, sehingga kelelahan secara emosional. Tetapi kita tidak pernah benar-benar memperhatikan pada kesehatan mental kita. Kuat nggak nanggung? Hati-hati. Sekarang banyak anak-anak yang kesehatan mentalnya perlu diteliti. Contoh saja hal yang pada pernikahan. Sekarang ini data saya peroleh real. Angka perceraian tinggi, tapi angka pernikahan menurun. Kalau itu diteruskan, dampaknya kehabisan generasi. Betul? Nah, sing tua cerai nanti mati, maaf. Nah, sing muda lagi menikah, nggak ada anak lahir kan? Nah, ini bahaya. Ini termasuk kesehatan mental. Kenapa anak-anak sekarang ada yang cenderung tidak mau nikah? Gitu. Ya, ada banyak faktor. Karena khawatir nggak bisa membahagiakan, gitu kan? Khawatir miskin di antaranya dan seterusnya. Bapak Ibu, ketika belum mau nikah, mikir niku betul. Termasuk. Biasanya orang mikir nikah, wah rasa mikir sok miskin apa suki, betul? Nah, wis waktu dia nikah. Nah, tapi kalau terlalu banyak mikir di situ, nggak jadi nikah, betul? Nah, segalanya akhirnya dengan masalah-masalah tadi, akhirnya tadi stres. Segalanya berubah ketika kita mengalami masa-masa penuh tekanan yang buat kita merasa benar-benar kehabisan tenaga. Misalnya sopopo, banyak pikiran ternyata juga nggak bisa. Nah pada titik inilah kita menyadari bahwa kesehatan mental sama pentingnya jika tidak lebih daripada kesehatan fisik. Nah ini juga perlu diperhatikan. Bapak Ibu, kalau ini hari Ahad, hari Minggu kan, kalau panjenengan di lapangan Maguwo yang ada jalan-jalan itu urusan fisik atau mental? Fisik. Tapi yang pokoknya ngajiannya tadi semangat kayak oleh Maguwo betul. Padahal itu juga penting sih. Atau mungkin dia tadi berangkat itu setelah pengajian ya. Ya mau. Artinya kita harus betul-betul memberi perhatian pada kesehatan mentalnya. Jadi kalau kita dengan keluarga, bagaimana agar tidak terjadi tekanan? Hati-hati orang tua. Seringkali anak juga jadi masalah karena sikap orang tuanya. Betul? Yang saya ceritakan tadi, ada anak yang karena itu mantan mahasiswi saya. Satu saat saya ke Palembang isi pelatihan, kontak-kontakan dengan alumni, akhirnya ketemu ada anak perempuan cerita gitu. Jadi juga saya pas Pak Yudi hubungi saya masih di Lukuli, alhamdulillah Jumat malam saya pulang mengisi ini di antaranya. Ya, nah itu gitu karena orang tuanya moya-moya, bahkan nyalah-nyalahin, bener begini, kuda-kudu atas kuda-kudu, orang itu bujur. Aktif ngaji itu dianggap pernah terbujur. Saya bilang sabar aja. Kalau nanti Allah kehendaki akan indah pada waktunya. Nah, apa yang terjadi? Nah, itu kira-kira kesehatan mental anak terganggu
Karena siapa? Orang tua. Maka juga kemarin ada seorang bapak konsultasi, gimana ya tadi anak saya sudah umur, karena itu temannya anak saya sudah nikah, nah dia belum nikah, dia merasa anak saya kok belum nikah. Saya bilang jangan sering ditanya, kalau ditanya nanti merasa stres gitu. Tapi dikuatkan saja mentalnya, dia pengen entuk wong apik, ya dadilah wong apik. Kan itu kuncinya kan gitu. Jodohnya orang beriman adalah beriman, jodohnya orang pezina. Ya kalau kita nanti ketemu saja. Nah, dari cita-cita tadi Bapak Ibu, akhirnya dia katakan ke orang tuanya supaya nggak usah ditanya, kalau nanti ada jodoh jangan ketemu. Nah, suatu saat dia kirim undangan ke saya, yang anak paling milih. Saat Abi, dia manggil saya Abi karena anak saya itu. Bulan depan saya menikah, alhamdulillah. Ceritanya di Indonesia saya bilang, iya ada PNS baru di dekat kami. Akhirnya kok dikenalkan jodoh mau nikah gitu. Ya Pak Kloket di sini. Artinya bahasa Jawa Pak betul-betul. Jadi jodoh itu nggak bisa dimatematika gitu kan. Tapi yang penting dekat dengan Allah. Maka kesehatan mental yang terbaik adalah dekat dengan Allah. Itu ada rumus beberapa. Ya, kita mulai mencari cara untuk menjaga kesehatan mental kita. Dari apa yang dilakukan? Meditasi hingga konsultasi dengan terapis. Ya, terapisnya tentu ini konteks umumnya, tentu dengan agama, dengan mengevaluasi diri. Kurang kokoh dalam konteks menanya pada Allah. Karena ada satu hadis, satu saat itu ada hamba sahabat yang mengadakan tangannya di masjid. Ya Allah kabulkan doaku. Rasul bersabda, sahabat, bagaimana doamu dikabulkan Allah? Padahal makanan yang kau makan barang haram, pakaian yang kau pakai barang haram. Bagaimana doamu dikabulkan Allah? Artinya apa? Mungkin belum terkabul karena kita belum siap, belum memisah di depan Allah. Betul? Maka bahasanya, pantaskan diri kita agar Allah memberikan apa yang kita butuhkan. Kita juga harus belajar untuk mengenali tanda-tanda stres. Ya. Jadi, khawatir nanti dari tahapannya kecil. Kalau dulu dibilang Bapak Ibu jawab, pernah marah? Itu bagian dari stres. Kenapa? Karena orang marah itu pasti ada peristiwa yang tidak dia senangi, itu stressing, itu stressor, itu penekan, betul? Nah, dan orang marah itu secara psikologis itu adalah terjangkit penyakit schizofrenia rendah. Menjauh. Apa schizofrenia? Gila. Tapi ringan. Orang gila itu kan nggak sadar. Contoh, misalnya kita marah sampai mukuli anak. Setelah sadar nyesel nggak? Nah, kalau nyesel berarti pas marah tadi sadar nggak? Enggak. Nah, itu kan schizofrenia. Gila ringan. Nah, maka kuasai tanda-tanda ya sebelum menguasai kita stres ini. Seperti ketika kita merasa terlalu lelah atau bilang motivasi, hati-hati. Malas itu. Nah, malas itu bagian dari stres. Malas itu bagian dari penyakit. Ya, itu ada yang salah pasti. Ya. Nah, sehingga maka sebelum terjadi kelelahan, ya gini, nasihatnya itu, bahkan ini kaitkan dengan ibadah kita. Ketika sudah datang waktunya sholat, kok ngantuk, sebaiknya tidur atau sholat? Ini misalnya pada waktu-waktu tertentu, bukan subuh kan ada subuh. Ya, sudah terhidang makanan, sudah juga waktu sholat, makan dulu atau sholat dulu?
Makanya itu. Sebenarnya kalau ngantuknya betul-betul ngantuk, mending tidur dulu, baru nanti sholat. Ya. Karena nanti kalau sholat saat ngantuk, udah bisa kejauhan. Kalau terjadi ngantuk kebenaran, artinya ngantuk yang tidak bisa ditahan. Maka ketika datang rasa malas, cari sumber motivasi. Maka Allah ingatkan, apakah sama orang nganggur dengan orang yang bekerja? Sama nggak? Ya. Orang yang semangat dan orang malas nggak sama, betul? Wa ka'ayyin min nabiyyin qatal ma'ru dibuyuna kasir. Berapa banyak orang yang bertakwa yang berperang bersama Rasul, cirinya famawa'atu lima sabaw fisabilillah. Dia tidak menjadi lemah, lesu, malas karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah. Nah, dengan cara gimana? Dengan memperhatikan kesehatan mental kita menghadapi tantangan hidup dengan cara yang lebih tenang dan lebih baik. Kalau sudah ada tanda-tanda kok nanti malas, kecapean, bahkan sakit, hati-hati. Secara fisik, panjenengan pernah ya punya di tubuh kita tangan, kaki atau kepala gatalan yang nggak selesai. Pernah? Itu berarti titik lemah, tanda ada stres dalam diri kita. Ya, maka perhatikan munculnya stres, tekanan mental, fisik itu kadang pada tempat lemah dalam tubuh kita. Nah, itu ada masalah. Secara alam, secara kaumnya, kalau terjadi gejolak di satu daerah, ya, misalnya Papua, yang para gerombolan nah, itu karena jauhnya dari pemerintahan atau kurang perhatian dari pemerintahan, kurang perhatian, gitu. Nah, sehingga mereka akan muncul seperti udun atau udun. Itu muncul karena di tempat itu dari ada masalah. Ya mungkin bisa juga karena tekanan pikiran, ya, atau makanan yang terlalu mengumpul pada satu titik tertentu. Baik, kini kita harus rutin meluangkan waktu untuk diri sendiri, menjauh dari kesibukan dan memberikan ruang refleksi dan istirahat mental. Artinya jangan terlalu dipaksakan. Ya, kalau waktunya ngantuk, istirahat waktu malam, ngantuk aja. Jangan dipaksakan nonton TV, akhirnya ditonton TV. Kita tonton TV. Tidur di depan TV, TV-nya masih nyala. Ya, bangun-bangun rasanya kok kurang tidur. Padahal sudah normal, karena nggak serius. Kita juga mulai menyeimbangkan pekerjaan dan kehidupan pribadi dengan yang baik, sehingga kita tidak merasa terbebani oleh salah satunya. Ya, harus tawazun, seimbang. Hasilnya nanti akan luar biasa. Kalau kita punya waktu untuk merenungkan, refleksi tadi, kalau bahasanya muhasabah diri, nah kita merasa lebih bahagia, lebih seimbang dan lebih mampu menghadapi tekanan hidup. Nah, caranya bagaimana menghadapi tekanan hidup? Kalau kita bisa kembalikan pada ketentuan Allah, itu akan sederhana. Ya. Dan contoh misalnya, panjenengan punya hutang nggak? Terus pernah khawatir ngedal gelisah dengan hutangnya nggak? Ya, misalnya, maaf, ada orang hutang, tapi orang hutang itu kan pasti ada agunan, betul? Bank itu pasti sudah punya hitungan memberi pinjaman itu sesuai kemampuan agunannya. Biasanya kira-kira ya 60% pol 80% dari harga yang dijadikan agunan, betul ya? Nah, kalau kemudian kita khawatir nggak bisa nyaur hutang sampai stres gitu, loh, mestinya kan kita sudah tahu kalau nggak bisa nyaur hutang oleh bank, apa yang dilakukan? Agunannya disita, dilelang, betul?
Ya sudah, memang niatnya dulu pinjam itu agunannya. Nah nanti kalau punya rumah, nggak punya rumah, ya orang apa kontrak. Tahu sih? Kadang khawatirnya nanti nggak enak dengan orang lain, kan gitu kan? Nah, di blacklist namanya dan seterusnya. Ya kalau memang sudah ikhtiar akhirnya begitu, ya harus punya sikap terima. Nah, baik, Bapak ya. Baik, menjaga kesehatan mental bukan lagi sesuatu yang bisa kita abaikan. Ini telah menjadi prioritas utama dalam hidup kita, dan kita tidak bisa berhenti melakukan pelajaran ini. Caranya, bagaimana ketika kita menghadapi itu? Satu, dalam keluarga memperkuat iman dan takwa. Prinsipnya hati yang dekat dengan Allah akan lebih tenang dan kuat menghadapi ujian. Proses ini garah apa? Nah kalau bisa kita garah apa? Apapun yang terjadi ya terserah, gitu kan. Yang penting kita sudah berusaha maksimal di jalan Allah, gitu kan. Risiko apapun hadapi, gitu kan. Nah di kalimat yang ke-8 kan harus berani menghadapi risiko, gitu kan. Yang jauh, misalnya contoh hutang tadi. Yang punya keinginan hutang itu siapa? Kita lah kok stres. Terus kalau anaknya belum nikah, lah yang pengen punya anak siapa? Awalnya siapa? Ya kita lah kok stres. Saya sering bilang ke anak saya ketika belum nikah, di usia sudah 25-26, saya bilang, nah kan dia selalu tanya, Abi, kapan aku nikah? Ya kapan kamu siap? Siapa jodoh? Tanya aja pada Allah. Itu anak itu bisa. Saya bilang, nah syarat masuk surga itu tidak harus nikah dulu. Betul nggak Bapak? Tapi siapa tapi ini lah? Saya tanya, kamu itu pengen masuk surga atau nikah? Ya kalau bisa dua-duanya. Ya minta aja pada Allah, gak usah gelisah. Kalau sudah waktunya nanti pasti akan terjadi. Nah itu intinya dalil yang dipakai. Ya, ala fitikillah hitam banukul. Ingatlah hanya dengan niat Allah lah hati jadi tenteram. Jadi nanti kembali kebahagiaan itu adalah ukuran bahagia kita itu disandarkan pada pendapat orang atau pada diri kita sendiri. Kalau pada diri sendiri, apa salahnya kita sudah melakukan yang terbaik? Perkara akhirnya nggak sesuai, ya sudah itu qadarullah, kan ya, takdirnya Allah. Nah, maksudnya garah Allah tadi itu apapun risikonya ada. Prakteknya agar memperkuat iman dan takwa tadi, menjaga kesehatan mental, membiasakan keluarga untuk ibadah. Contoh yang kecil, contoh yang satunya sholat tepat waktu, banyak buat tilawah, baca Quran, banyak zikir, dan kalau perlu doa bersama. Artinya upaya maksimal sudah kita lakukan. Perkara yang sesuai ya sudah, itu nanti urusan Allah. Kan ini kan? Oke, ini kan yang kedua. Tetap menjaga komunikasi yang baik. Jangan sampai terjadi tekanan di keluarga, baik orang tua pasangan maupun dengan anak. Prinsipnya saling terbuka, menghargai, dan mendengar itu akan mencegah salah paham dan rusak mental. Tadi seperti orang tua, kapan kamu nikah? Mungkin kamu nggak nikah karena kamu teraktif ngaji misalnya. Nah itu tekanan, mestinya dikomunikasikan saja. Kalau semua paham iman dan takwanya difahami, jodoh itu bisa siapa? Allah. Ya nggak usah jadi masalah kalau itu yang terjadi. Bapak Ibu, nah dilampaui, ini bisa melampaui pemahaman umum. Dalilnya Allah firmankan dalam Al-Baqarah 83, berkatalah kepada manusia dengan kata yang baik. Jadi antar suami istri dengan anak orang tua itu ya musyawarah, komunikasi, saling memahami. Kalau Rasul sampaikan faliyaqul khairan aw yasmut, bicara yang baik atau diam. Ya, bicara yang baik itu yang tidak bertekanan, tidak memaksa,
tidak menyakiti dan seterusnya. Tapi nadanya adalah justru bangun tim dalam keluarga itu, bahagia itu. Komunikasi efektif itu seakan kita itu satu tim yang saling menguatkan, tidak saling menyalahkan. Prakteknya caranya mengadakan waktu khusus berbincang keluarga, kalau perlu tanpa gadget, bisa nggak? Karena di keluarga itu kita bicara ngumpul tapi kadang nggak bersama, gitu kan? Ngumpul orangnya, tapi pikirannya HP dewe. Ya maka itu agak bagus. Nah terus memberi ruang anak dan pasangan untuk menyampaikan perasaan. Sering adakan komunikasi itu. Ya, bagaimana pendapatnya dan seterusnya, sehingga terkomunikasi. Bapak Ibu, kemarin itu saya diundang satu keluarga yang anaknya perempuan itu sudah dilamar laki-laki. Setelah lamaran itu ternyata tidak lama kemudian anaknya mengatakan, "Pak, aku rasa seneng kalau calonku, batalkan Pak." Oh, bapaknya bingung, keluarga besarnya jadi ribet gitu, jadi ribut. Akhirnya saya dihadirkan untuk bagaimana memposisikan diri. Saya tanya, jadi khawatir apa membatalkan keluarga sana? Nanti kalau keluarga yang laki-laki marah, kami ditenung piye? Saya bilang itu ketakutan yang berlebihan. Stres nggak dia? Stres. Gitu. Terus saya oleh gitu. Gini, saya tanya juga wanitanya, kenapa kamu nggak jadi? Ya istiqoroh saya lama-lama nggak ketemu. Kira-kira gitu. Oke. Terus orang tua gimana? Wah, kami kalau membatalkan gimana nanti? Terus saya tanya, dulu kamu menerima lamaran dia karena apa? Karena orang tua saya senang, akhirnya saya ingin berbakti pada orang tua saya, tapi hati saya nggak ketemu. Gitu. Kalau itu dipaksakan baik nggak Bapak? Nggak baik. Sudah, segera dibatalkan aja. Setelah saya mandi supaya koridor dulu istiqoroh, puasa dan seterusnya. Setelah 2 minggu akhirnya keputusannya semua membatalkan. Tapi mereka bingung, berikut caranya batalkan. Nah saya bilang gini aja, laki-lakinya diundang, terus ditanya, terus disampaikan yang baik-baik. Mereka nggak berani ngadepi. Ya sudah, ada ini. Nah ketika laki-laki datang dan seterusnya, ujungnya bapak cinta. Saya tanya, Mas, kamu memang betul-betul cinta 100% dengan Mbak ini. Adakah sesuatu yang sebenarnya kamu juga tidak serp? Dijawab, ada, walau sedikit, tapi saya berusaha untuk memperbaiki. Nah, si wanita sudah mengatakan, aku sudah sudah capek, sudah lelah, saya sudah nggak mau berlanjut dengan kalian, dengan Mas. Mas yang kok paksakan kan, apa enak, itu bujuran cinta. Ya nggak bagus lah. Tapi ada tuh sesuatu yang tidak kamu cintai? Ada. Sudah. Bagaimana kalau menarik diri bareng-bareng? Terus saja. Mbaknya menarik diri, Masnya juga menarik diri. Sehingga kalau nanti khawatir orang tua, tadi kan kalau ditolak dari perempuannya kan khawatir keluarga laki-laki marah, nenung kan ini. Tapi kalau Mas ngomong orang tuamu bahwa ternyata setelah dijalani ada yang tidak sesuai, walaupun nggak bisa dibilang berapa persennya, gitu kan. Maka saya tidak melanjutkan dengan mbaknya. Yang perempuan juga sudah tahu kan keluarganya. Jadi semangatnya gitu. Akhirnya keluarga perempuan itu, alhamdulillah Ustaz, saya berapa pusing bikin stres dan bikin anaknya. Tapi dengan kalimat tadi berikan jawaban yang baik, win-win solution. Gini-gini, baik. Nah sehingga komunikasi yang baik itu membawa sebuah solusi. 3, mengelola emosi dengan sabar dan lembut. Ya, keluarga menjadi tempat aman, bukan sumber stres. Maka kalau sering saya bilang pada pernikahan Bapak Ibu, tugas laki-laki itu apa Pak? Ari jalur kawama arisa. Laki-laki itu pemimpin bagi keluarga, betul? Bagi wanita, tugasnya adalah ya memimpin, terus mengayomi, nah itu, ya kan? Terus menafkahi, gitu kan? Mendidik diantaranya.
Nah, konteks ini adalah mengayomi. Kalau keluarga diayomi, tentrem ya? Tentrem. Nah, itu salah satunya. Nah, dalilnya An-Nisa ayat 19, dan bergaullah dengan mereka atau pasangan secara patut, ya, sehingga tidak marah, tidak menyalahkan, tidak menuntut dan seterusnya. Rasul bersabda, orang kuat adalah yang mampu menahan amarah. Walau sesuatu terjadi di keluarga tidak sesuai dengan keinginan kita, ya jangan responsif apa-apa dilawan marah. Prakteknya menahan kata-kata kasar, mengganti marah dengan nasihat bijak, memberi contoh akhlak yang benar, yang sabar. Walaupun ini satu contoh, saya pernah datang ke perusahaan teman, ya punya usaha. Ada karyawan itu nggak sesuai harapan, nggak sesuai harapannya teman saya. Teman saya bilang, padahal karyawan itu melakukan salah, kalimatnya dibalik, pintar kamu ya, bukan goblok gitu. Si goblok akhirnya lengser, bakul esnya juga. Jangan gitu ya. Nah, kalimatnya dipositifkan, walaupun nadanya mungkin perlu dibahas. Jadi bodoh dia dibeli, pintar ya kamu. Jadi bahasa-bahasa itu akan membawa sebuah kesejukan. Baik, keempat, menjaga lingkungan rumah yang Islami. Bagaimana agar kesehatan mental terjaga? Prinsipnya, rumah yang penuh ketaatan akan menjaga benteng kesehatan jiwa. Dalilnya, jadikanlah rumah-rumahmu sebagai tempat sholat. Maksud, kalau dia dijabai, baiti jangan. Rumahku adalah surgaku. Tapi jadikanlah rumah tempat sholat, terutama bagi, maksudnya sholat di sini adalah simbol ibadah mandor bagi ibu-ibu dan matinya juga tempat madrasah kita, tempat belajar di rumah itu. Prakteknya menghindari tontonan negatif, itu yang akhirnya merusak kesehatan mental. Memperbanyak bacaan Quran di rumah dan medekorasi rumah sesuai dengan yang menyenangkan. Perlu rumah itu dihias warna ataupun pencahayaan dan seterusnya. Ya, saya pernah bertamu ke rumah teman itu, di ruang tamu itu lampunya redup. Nah, kira-kira bikin nyaman kan? Enggak. Apalagi karpetnya itu yang warnanya kadang hijau atau merah, semis bolong-bolong itu. Ya, bagaimana akan bawa kesehatan mental? Yang kelima, Bapak Ibu, untuk menjaga kesehatan mental itu punyalah komitmen antara keluarga itu saling mendoakan. Ya, sehingga doa itu menguatkan ikatan hati dan menjadi sumber kekuatan mental. Apalagi juga kita di masjid ini kalau masa jamaah saling mendoakan jamaahnya itu kan salah satu doa yang insya Allah selalu saya sampaikan ketika memimpin doa Jumatan misalnya Pak. Rabbana ighfir lana wa li ikhwana sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Penekanannya pada ghil. Apa ghil? Ghil itu iri dengki. Ya Allah, jauhkan kami dari iri dengki sesama kami. Dalilnya ini doa yang keluarga hafal Bapak Ibu. Al-Furqan 74, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina. Ya Allah, anugerah pada kami pasangan keluarga kami yang menyejukkan hati. Kita sendiri juga menyejukkan hati pasangan dan anak-anak. Prakteknya membaca doa bersama, khususnya di pagi dan malam hari. Kalau perlu zikir bersama. Karena sehingga menanamkan syukur dan qanaah. Dalilnya, prinsipnya mental keluarga sehat bila terlatih menerima dan mensyukuri keadaan. Betul kan? Ya. Syukuri apa yang ada. Terus hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Terus enggak apa. Nah, itu perlu keluarga itu dalam mensyukuri. Dalilnya
Barang siapa bersyukur, Allah yashkuru nafsi. Barang siapa bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Ya keluarga jujur, alhamdulillah. Bapak Ibu ada satu praktek. Ini sedang kita upayakan. Saya ikut melakukan. Kita sering makan, tapi kenapa timbul banyak penyakit? Bahkan ada nggak yang kegemukan? Ada teori tentang teknik mengunyah. Jadi kan kalau mengunyah makanan berapa kali? Belum. Bisa itu digil-gil minimal 20 sampai 30. Itu gerakan mulut. Tapi gerakan hati bersyukur. Sambil mengunyah, alhamdulillah ya Allah, Engkau masih izinkan aku bisa makan di saat orang lain gak dapat makan. Ada nggak? Terus jadi mulutnya mengunyah, tapi hatinya berdoa, bersyukur pada Allah. Jadi kalau perlu sambil dikir. Lah kalau makan mengunyah, pikiran kita kadang kemana? Kemana-mana kan? Nah kenapa nggak bersyukur berzikir? Itu mana? Prakteknya membiasakan keluarga melihat nikmat bukan kekurangan dan menceritakan hal positif sebelum tidur. Ya ceritanya. 7 terakhir, menjaga istirahat dan keseimbangan. Prinsip tubuh yang lelah mempengaruhi jiwa. Betul. Islam mengatur waktu untuk bekerja, ibadah dan istirahat. Siang dijadikan tempat kerja, malam untuk istirahat. Dalilnya anak bangsa 9. Dan dia Allah menjadikan tidurmu untuk istirahatmu. Prakteknya tidak mau fokusir kerja, mengatur waktu liburan keluarga yang bermanfaat, refreshing di program. Maka karena waktu libur cakap dan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, jadi jemaah yang berbahagia, kajian pagi